Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Em, Sebelum kita mulai untuk membahas materi pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan membahas terkait konsep imajinasi, kreativitas, dan inovasi. Jadi dalam berpikir kreatif dan berpikir kritis, kita itu diperlukan sebuah imajinasi untuk apa? Nah, ini untuk menciptakan suatu kreativitas kita. Terus kita mulai langsung. Nah, ini dalam imajinasi kita dapat mengartikannya dalam kekuatan atau kemampuan untuk membentuk kesan-kesan, lalu menggabungkannya kembali dalam kombinasi-kombinasi baru yang terpisah dari peristiwa aktualnya. Jadi, eh, imajinasi itu bisa kita artikan bahwa itu bentuk kemampuan kita terhadap kesan-kesan atau bayangan-bayangan pada pikiran kita, terus digabungkan dalam sebuah kombinasi di mana nantinya bersifat dari peristiwa aktual yang kita jalani atau yang kita lihat. Terus, yang kedua, imajinasi itu dapat kita artikan sebagai konsep kemampuan mengidealisasikan atau mengobjektifikasikan pengalaman-pengalaman. Jadi, dari pengalaman-pengalaman kita bentuk sebuah objek-objek itu agar memunculkan sebuah imajinasi. Terus yang ketiga ada proses membangkitkan kembali persepsi-persepsi sebagai gambaran-gambaran, lalu menyusunnya ke dalam pola-pola atau kesatuan-kesatuan baru. Itu. Jadi memang dalam imajinasi tentunya kita kan punya nih gambaran-gambaran ataupun kita bisa memikirkan tentang pola-pola bagaimana suatu satuan ini bisa kita ciptakan. Terus yang keempat ini, aktivitas menyusun gagasan-gagasan, konsep-konsep, gambaran-gambaran, model-model yang memberikan pemahaman tentang gejala-gejala yang menjelaskannya. Artinya apa? Dalam berimajinasi tentunya pasti memunculkan sebuah konsep-konsep baru atau gambaran-gambaran yang mana itu pastinya eh, perlu pertanyaan-pertanyaan. Nah, dalam ini tentang gejala-gejala teman-teman. Mesti dalam konsep-konsep yang muncul dalam imajinasi, kita tentu akan memunculkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mana itu dapat menjelaskan dari apa yang kita bayangkan. Begitu. Sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan kalau presensinya di akhir setelah mata kuliah. Ngoten nggih? Terus, dari imajinasi ini, ada nggak pertanyaan terlebih dahulu dari teman-teman semuanya? Kalau belum ada, kita lanjut. Jadi, imajinasi itu memiliki 8 tipe. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Nah, ini me- ini merupakan tipe-tipe dari imajinasi. Ada imajinasi efektif, ada terkait intelektual, ada terkait fantasi, ada terkait empati. Jadi dalam imajinasi kita juga ada tentang empatinya. Terus
Ada juga terkait strategi emosional, mimpi, atau rekonstruksi. Nah, kita bahas satu persatu. Dari imajinasi efektif. Imajinasi efektif, hal ini mengacu pada upaya menggabungkan informasi bersama untuk mensinergikan konsep dan ide baru. Jadi, eh, imajinasi yang efektif itu berarti dia menggabungkan informasi-informasi yang dia peroleh, terus dia buat sebuah konsep. Ini mungkin lebih efisien dari karena dia mengumpulkan sebuah informasi itu berupa data real. Makanya mungkin imajinasi ini diperoleh dari dia sudah observasi. Kita bahas pertemuan sebelumnya. Dalam menciptakan creative thinking itu, tentunya seseorang kan pasti harus memiliki sebuah pengumpulan data untuk menciptakan dari kreativitasnya itu. Jadi memang dari sinilah bisa menciptakan sebuah imajinasi efektif itu. Dari sebuah data, dia susun, dia kembangkan berupa konsep-konsep atau imajinasi itu untuk disinergikan dalam konsep baru. Kayak gitu. Terus ada tentang imajinasi intelektual. Imajinasi intelektual ini digunakan ketika mempertimbangkan dan mengembangkan hipotesis dari berbagai informasi atau merenungkan berbagai masalah, misalnya di bidang filsafat, manajemen, politik, atau sebagainya. Nah, dalam arti kalau intelektual kita dalam prodi bisnis ini atau prodi kewirausahaan, berarti apa? Ya, terkait bisnis-bisnis itu bagaimana saat ini, perkembangan UMKM saat ini bagaimana, terkait pengetahuan-pengetahuan yang saat ini lebih tepatnya. Terus, kalau kita lihat dari imajinasi intelektual, berarti kita harus mengembangkan konsep saat ini. Bisnis apa sih yang saat ini lebih dominan atau lebih sukses? Mungkin kita bisa lihat, saat ini kan banyak nih penjual es teh itu. Nah, mungkin kita lihat kenapa kok bisa es teh itu laris manis? Ibaratnya kita lihat di jalan-jalan itu banyak penjual eh, mendirikan apa namanya menjual es teh itu. Nah, di situ mungkin ada pasarnya sendiri, entah itu pasarnya banyak konsumennya yang tertarik, ataupun bisa kita lihat dari faktor internalnya dari pembisnis itu, apakah cenderung biayanya murah. Nah, disitulah imajinasi intelektualnya harus dikembangkan. Terus ada imajinasi fantasi. Imajinasi ini mengacu pada upaya menciptakan dan mengembangkan cerita, gambaran, terus ada bangunan, dan sebagainya. Jadi, kalau imajinasi fantasi ini mungkin kita bisa lihat dari gambaran-gambaran kita mungkin kita membayangkan bahwa kalau misalnya saya menciptakan bisnis seperti ini tuh nanti faktornya bagaimana ya? Contohnya apa? Mungkin kita ingin mengembangkan sebuah bisnis yang belum pernah dikonsep. Misalnya, tadi saya jelaskan, ini udah ada nih banyak tentang es teh. Nah, kalian mau buat jenis bisnis es, tapi dengan hal lain, bukan es teh. Ataukah uh, smooth itu, yang jus itu, ataupun hal-hal yang lain yang sekiranya di pasar itu belum ada. Nah, pasti tentunya kalian akan berimajinasi tentang fantasi, tentang gambar-gambaran. Oh iya, ternyata kalau saya bisnis ini
menarik nih dari gambaran-gambaran yang kalian peroleh, kayak gitu. Terus ada imajinasi empati. Imajinasi empati ini berhubungan dengan upaya membantu seseorang cara emosional apa yang dialami orang lain dari kerangka dan referensinya. Jadi mungkin eh, dia lebih dia lebih mengarah ke empati atau dia sosialnya tinggi. Jadi kalau kita mungkin dalam berbisnis atau berwirausaha, yang mana kita harus menciptakan kreatif pada usaha kita, kita tidak melulu dalam imajinasi empati ini tidak melulu kita mencari keuntungan atau laba, tapi kita mungkin lebih ke sosialnya lebih tinggi. Gimana itu sosialnya yang lebih tinggi? Lebih mungkin dalam bisnisnya dia menaruh empati atau menerapkan visi misi yang mana misal ada nih tiap hari Jumat gratis makan ini kayak gitu. Tiap hari Jumat dapat potongan. Nah, itu mungkin menciptakan sebuah empati dalam imajinasi mereka untuk menerapkan bisnisnya. Terus ada imajinasi strategis. Apa itu yang berkaitan bagaimana imajinasi strategis itu? Itu berkaitan dengan visi apa yang bisa terjadi, kemampuan untuk mengenali dan mengevaluasi peluang dengan mengubahnya menjadi skenario yang udah matang. Jadi strategis ini dia harus mampu dalam berbisnis itu. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya berbisnis, tidak hanya melulu, ya udah kita jualan. Tapi kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum berjualan. Dengan kita imajinasi strategis ini. Dengan apa? Mungkin kita kalau punya satu karyawan, kita ya tetap harus ada SOP-nya. Terus bagian SOP-nya itu berkaitan dengan apa? Peraturan-peraturan yang dalam penjualan di bisnis kalian. Terus kalian juga secara strategis kalian juga harus mempertimbangkan arus kasnya ataupun kalian buat laporan laporan keuangannya terlebih dahulu. Kalian butuh apa dari peralatan perlengkapan? Kalian butuh apa lagi dari mungkin beban-beban yang akan yang akan terjadi nantinya. Nah, terus kalian juga harus secara strategis dalam laporan keuangan kalian harus pemasukannya dari apa, internal kalian dari mana pemasukannya itu. Terus mungkin nanti pengeluarannya bagaimana, pengeluarannya apa saja. Itu harus kalian susun dulu dengan harga-harga pengeluaran di pasar. Kalau hal itu bisa terjadi, maka imajinasi kalian sudah strategis dalam pengelolaan keuangannya itu. Karena memang pada dasarnya kita bisnis tidak hanya bisnis, tapi kita pertama harus melihat peluang pasar, kedua kita harus dapat menentukan laporan keuangannya dengan baik, ketiga ya kita harus punya SOP dalam bekerja itu. Walaupun SOP-nya itu buat kita pribadi. Misalnya kita nggak punya karyawan, kita yang menjalankan, ya kita harus punya SOP. Untuk apa? Biar usaha kita itu berkelanjutan. Tidak hanya stuck untuk menjual itu-itu aja, tetapi juga mungkin nanti dikombinasikan atau kita kembangkan lebih baik lagi. Terus ada lagi nih, imajinasi emosional. Itu berkaitan dengan mewujudkan posisi emosional yang memperluas ke dalam skenario emosionalnya. Jadi memang dalam kita sebagai pembisnis, kita perlu mengelola emosi kita. Bagaimana tuh emosi kita biar dikelola dengan baik? Ya mungkin kita harus punya strategi-strategi yang matang tadi. Kalau strategi kita udah matang, otomatis emosional kita akan terbentuk dengan baik. Ternyata kita lebih pede nih untuk menjalankan bisnis kita. Dan apapun yang terjadi ke depan, pastinya pasar yang semakin berubah-ubah itu kita mampu menyikapinya dengan baik karena kita punya nih SOP yang jelas tadi.
kayak gitu. Terus ada mimpi. Mimpi itu mungkin ya bentuknya imajinasi bawah sadar yang terdiri dari gambaran, ide, emosi, dan sensasi yang terjadi selama eh, kita tidur. Nah, mimpi ini ya itu memang bentuk imajinasi, tapi mungkin imajinasi yang kiranya itu hanya bayangannya lebih mungkin nggak seefektif imajinasi yang efektif tadi dan intelektual ataupun strategis. Itu karena pada dasarnya itu baru sekedar mimpi. Terus rekonstruksi maaf, rekonstruksi memori maksudnya ya, ini kurang. Rekonstruksi memori itu proses pengambilan kembali memori kita tentang orang, objek, peristiwa. Nah, kita perlu kita merekonstruksi apa-apa yang di benak kita. Jadi, mungkin terkait objek bisnis kita nanti apa, ini kalau dikembangkan bagaimana, kita perlu remember pada diri kita kayak gitu. Makanya perlu rekonstruksi memori untuk lebih mengembangkan imajinasi kita. Nah, imajinasi di sini kita lebih mengarahnya ke bisnis dan kewirausahaan gitu. Dari sini, ada nggak pertanyaan terlebih dahulu untuk teman-teman semua? Ya, Peter bisa on mic. Berarti dari itu sangat membantu dan berpikir untuk mengembangkan sesuatu dari imajinasi ya. Gimana? Suaranya kurang jelas? Berarti dari 8 argumen tersebut mengembangkan bisnis sesuai Iya, oke. Iya, mungkin mungkin nggak semuanya, mungkin dalam arti dalam diri kita, dalam imajinasi ini tidak semuanya kita mampu terapkan pada diri kita sendiri. Nah, tapi paling tidak kita memiliki imajinasi yang efektif, intelektual, empati dan strategis ini. Kenapa efektif? Kita harus membayang, bukan imajinasinya bukan hanya membayangkan, tapi harus mengarah ke tindakan atau pelaksanaan. Kayak gitu ya. Makanya kenapa ada efektif, strategis, intelektual ini kita memang eh dari informasi-informasi yang kita peroleh, dari pengumpulan data atau observasi yang kita dapat, itu memang harus kita combine dari imajinasi-imajinasi ini agar apa? Agar mungkin kita kalau menciptakan sebuah bisnis ya kita bisa melakukannya dengan baik kayak gitu. Ibaratnya kita udah terstruktur nih. Jadi gitu. Jadi dalam arti imajinasi itu bukan hanya sebuah bayangan ya. Imajinasi di sini ya mungkin kita sebuah bayangan tapi kita harus dilakukan dengan action kayak gitu. Bisa dimengerti? Oh, berarti itu apa ya, Bu? Berarti dari 8 elemen itu hanya di beberapa sih gitu ya. Seperti efektivitas, intelijen sama fantasi itu, Bu. Iya, ini kan tipe-tipe dari imajinasi ya. Jadi mungkin secara tipe itu ada 8, tapi dari 8 ini kita bisa menaruh pada diri kita. Kita bisa nih mengaca, oh ternyata saya kalau berimajinasi perlu hal-hal seperti ini, kayak gitu. Paham, Bu. Gitu. Jadi memang kenapa membahas imajinasi terlebih dahulu? Karena pada dasarnya kita mau menciptakan kreativitas pada diri kita perlu bayangan kan. Bayangan inilah kita harus melakukan imajinasi yang secara 8 ini mungkin. Bisa, mungkin kalau pada diri kalian, oh ternyata dari 8 tipe imajinasi ini, saya itu tergolong pada tipe-tipe ini, kayak gitu. Nah, dari imajinasi ini, barulah kita konsep ke kreativitas. Dari tadi apa namanya dari imajinasi kita terapkan di kreativitas.
kan sudah bahas bahwa kreativitas itu yaitu mampu mencetuskan ide yang original atau ide baru yang mana yang mana misalnya kita menciptakan sebuah produk, produk itu mampu dikembangkan dengan baik atau diterima di masyarakat. Terus ini ada menurut penelitian Nursisto tahun 2011 itu mengkategorikan perilaku kreatif ke dalam 5 ciri, yaitu ada kelancaran. Kelancaran di sini merupakan kemampuan mengemukakan ide yang serupa untuk memecahkan masalah. Jadi, orang yang kreatif butuhlah kelancaran perilaku yang mungkin fluensi ini sebagai dia mampu memecahkan solusi atau mengemukakan ide untuk memecahkan sebuah solusi. Makanya dibutuhlah perilaku kreatif dengan fluensi ini. Terus ada keluasan atau flexibility. Flexibility di sini yaitu kemampuan menghasilkan macam ide semacam itu gunanya untuk memecahkan masalah di luar kategori yang biasa. Nah, tadi kan kelancaran nih. Berarti kalau kelancaran dia sudah menyusun strategi-strategi dari perilaku kreatifnya. Tetapi kalau flexibility ini dia mampu karena kan kedepannya banyak nih masalah-masalah atau hal-hal yang mungkin bentrokan atau apa, maka dia mampu menciptakan perilaku kreatif yang fleksibel. Fleksibel di sini berarti dia mampu menciptakan walaupun ada masalah di depan, dia mampu mengatasinya dengan fleksibilitasnya itu. Terus ada originality di luar dari orang lain. Ada juga keterperincian. Maksudnya apa? Keterperincian yaitu kemampuan menyatakan pengarahan ide secara rinci untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan. Jadi orang kreatif itu juga memerlukan perilaku, dia harus rinci akan sebuah ide-ide kayak gitu agar menjadi kenyataan itu. Terus ada kepekaan, sensitivity, sensitivitasnya itu, yaitu mungkin menangkap, dia lebih mampu menangkap atau menghasilkan ide-ide baru terhadap situasi yang terjadi. Jadi misalnya nih, ini lagi booming apa, dia peka, oh ternyata dalam hal ini terjadi, dia harus membuat sebuah strategi atau perilaku kreatif seperti ini. Dia lebih peka akan sosialnya. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu disampaikan atau mungkin, oh ternyata saya pernah kayak gini Bu, saya pernah melakukan, saya pernah punya usaha semacam ini, terus saya terapkan di sini. Mungkin ada dari teman-teman seperti itu. Kalau mungkin ada bisa kita sharing-sharing. Karena perlu Ibu ingatkan kembali karena ini makul creative and critical thinking, mahasiswa sepenuhnya dituntut untuk lebih kritis, lebih aktif dalam kelas, lebih mungkin menyampaikan pendapatnya ataupun gagasannya. Itu. Mungkin ada pertanyaan atau masukan terkait kreativitas ini? Kalau belum ada, kita lanjut. Nah, tadi sudah imajinasi, kreativitas, kita luangkan, berarti kita mampu meluangkannya sebuah inovasi. Nah, kita dapat artikan, inovasi ini penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik dalam gagasan, metode, atau alat.
Terus kita juga bisa artikan bahwa inovasi ini sebagai pembaharuan dari yang lama menyangkut pengembangan atau peningkatan suatu produk baru atau yang telah diperbarui. Bisa kita artikan juga unsur kebudayaan yang merupakan hasil pembaharuan. Jadi, inovasi ini hasil yang sudah ada, kita inovasikan menjadi lebih baru atau lebih fresh, gitu. Ciri-ciri dari inovasi ini kita ketahui tadi ada kebaharuan, ada khas, terencana, berorientasi pada inovasi. Jadi kalau kebaharuan itu terkait suatu ide, gagasan, praktek, atau objek yang disadari dapat diterima sebagai suatu hal yang baru, belum pernah dikemukakan atau dipublish. Nah, contoh halnya, mungkin kita melakukan penelitian terkait penelitian kita. Mungkin kita ingin nih penelitian sebelumnya meneliti tentang gagasan theory of client behavior, perilaku dari seseorang. Tapi kalian ingin melakukan pembaharuan dari penelitian sebelumnya. Dengan cara apa? Ya mungkin kalian tambahin variabel baru atau dari theory of client behavior itu dari niat ke perilaku, kalian tambahin ke apa? Setelah perilaku baru apa yang uh, mungkin kerja nyatanya apa kayak gitu. Mungkin dari inovasi itu. Kalau dari segi bisnis, kebaruannya bagaimana? Mungkin tadi sudah Ibu sampaikan. Kenapa Kak kok banyak penjual es teh yang di apa pinggir jalan kayak gitu? Ya dia melakukan pembaharuan dari es teh yang biasa, yang rasanya teh biasa diperbarui menjadi ada rasa coklat, ada Thai tea, ada mungkin teh yang rasa lain kayak gitu. Itu merupakan pembaharuan dari yang asalnya biasa teh teh asli dikombin menjadi beberapa rasa. Itu dalam arti itu sebuah inovasi. Terus ada khas. Ciri utama dalam sebuah inovasi itu ada khasnya. Nah, sebuah inovasi harus memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki ataupun pada ide atau gagasan sebelumnya. Jadi, kalau kalian punya usaha, kalian juga harus punya ciri khas. Ciri khas kalian bisa berbentuk dari sebuah produknya, bisa tentang rasanya, bisa tentang penamaannya, ataupun market kalian, ataupun bisa kalian sasaran kalian dari siapa. Nah, itu bisa dijadikan ciri khas dari penjualan kalian. Atau enggak, misal terkait produk. Ciri khas produk kalian bernuansa warna biru ataupun berwarna lainnya itu. Nah, kalau ciri khas kalian bernuansa itu, otomatis kalian kan akan membentuk nih sebuah ibaratnya sebuah lingkaran yang nantinya kalian ini loh ciri khas saya kayak gitu kan, atau enggak ciri khas kalian dari rasa, ini rasanya belum pernah ada di pasaran kayak gitu. Terus terencana setiap inovasi dibuat dengan perencanaan yang matang. Dengan kata lain, setiap inovasi merupakan kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal. Nah, sejak awal ini tadi yang Ibu sampaikan berupa imajinasi. Makanya kenapa tadi ada beberapa tipe-tipe imajinasi, karena imajinasi itu tidak hanya sebuah bayangan. Kalau kita udah tersusun rencananya itu, makanya lah nanti terkonsep sebuah inovasi baru ini. Ini terkaitannya antara antara imajinasi, kreativitas dan inovasi. Terus yang keempat, berorientasi pada tujuan. Ini mengembangkan objek-objek tertentu sesuai dengan tujuan masing-masing organisasi. Jadi, berorientasinya pada tujuan. Tujuan kalian mau apa? Tujuan kalian ingin mencari laba yang sebanyak-banyakkah? Atau tujuan kalian ada tadi imajinasi yang berbentuknya empati? Atau tujuan kalian untuk tidak hanya untuk mencari keuntungan saja, tapi untuk kemaslahatan umat?
kayak gitu bisa muncul. Makanya kenapa dalam bisnis kita harus tahu orientasi kita apa. Kalau orientasi kita berkelanjutan, kita tidak hanya melulu mencari laba. Nah, kalau berlanjutan, otomatis orientasi kalian mampu membangun pasar kalian. Pasar kalian bagaimana? Ini diterima oleh masyarakat atau enggak? Makanya, di situ perlulah imajinasi empati. Kenapa? Agar kalian dapat membangun pangsa pasar kalian itu dengan mudah, karena udah dipercayai masyarakat. Jadi kita tidak melulu tentang labanya, tapi kita harus mampu mengelola manajemen kita untuk melakukan CSR kepada masyarakat. Gitu. Dari sini, dari ciri-ciri inovasi, ada nggak pertanyaan terlebih dahulu? Oke, langsung aja Peter. On mic. Jadi kan kreativitas sama inovasi kan hampir mirip kan? Jadi pertanyaan saya kok apa yang membedakan antara kreativitas dan inovasi termasuk upaya implementasinya dalam dunia bisnis atau ekonomi? Terima kasih. Oke, jadi kita perlu ketahui bahwa kreativitas dengan inovasi eh, itu merupakan beda, maksudnya itu kesatuan yang sama, tetapi itu beda pemaknaannya. Kita ketahui dulu ya, ini ada di bab ini. Nah, ini imajinasi, kreativitas, inovasi itu nanti akan menciptakan sebuah knowledge creation. Nah, ini merupakan tiga yang saling berhubungan, yang kaitannya nanti berbentuk dari adanya imajinasi. Terus, sementara inovasi merupakan perwujudan dari sebuah kreativitas. Jadi, kita perlu ketahui, ini secara nyatanya itu kayak gini loh. Imajinasi kita membayangkan sesuatu yang berbeda atau empati. Terus, kreativitas itu penerapan dari imajinasi kita. Sedangkan inovasi, kreativitas yang diterapkan. Jadi kalau dari pertanyaan Peter, apa sih inovasi sama kreativitas pada satu kesatuan atau tidak? Tentunya itu satu kesatuan, tetapi beda pemaknaannya. Maksudnya posisinya mereka beda untuk penerapannya. Kalau kita lihat, kalau kita ketahui, imajinasi kan berarti bayangan dari pola pikir kita. Sedang kreativitas itu mungkin kita belum melakukan baru sebuah bayangan baru sebuah imajinasi yang diterapkan. Maksudnya dia udah melakukan, maaf ya tadi salah. Dia udah melakukan, tapi dia hanya menerapkan sebuah imajinasinya dia saja. Sedangkan kalau inovasi, dia mampu menerapkan kreativitasnya untuk dilaksanakan, sudah pelaksanaan dari inovasi itu. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Atau ada masukan lainnya dari Peter? Berarti kreativitas itu berpikir baru, sedangkan inovasi itu melakukan hal baru ya, Bu? Iya, Oh, kreativitas gitu. itu, iya. Jadi, tapi tetap inovasi ini merupakan kombinasi dari kreativitas dan imajinasi. Makanya ini itu ketiga itu merupakan satu kesatuan. Makanya kalau hal ini bisa terjadi dengan baik, nanti akan menciptakan knowledge creation-nya dengan baik.
Ibu tuh ada satu artikel itu menjelaskan terkait apa namanya kreatif eh Itu terkait jurnal atau apa, Bu? apa? Jurnal. Iya, jurnal terkait itu knowledge creation. Sebentar ya. Bentar ya, saya lihatin dulu. Nah, ini ada salah satu artikel tentang knowledge creation, pengukurannya, metode pengukuran dari knowledge creation ini. Kita lihat. Jadi, kalau kita lihat dari segi model dari pengukuran ini, komponen dari knowledge creation ini diperoleh dari proses, output, dan outcome. Tapi ini bisa terwujud tadi dari imajinasi, kreativitas, dan inovasi itu. Makanya diciptakan sebuah knowledge creation ini. Kalau dilihat dari proses, ya prosesnya tadi, ketiga tadi, prosesnya bagaimana. Ini bisa dilihat dari sini. Bahwasanya kalau kita lihat dari data untuk menciptakan knowledge creation ini ada kriterianya melalui internal dan eksternal. Kalau kita lihat dari proses, dari ketiga itu, karena jadi dari proses itu ada eksternal dan internal. Bagaimana ini pengukuran dari knowledge creation melalui proses? Mungkin kayak gitu. Artinya kalau kalian sebagai mahasiswa bisnis ataupun apa namanya kewirausahaan, kalau kalian misalnya belum nih nemuin penelitian atau kalian udah itu belum, udah apa namanya sempro. Saya sudah, Bu. Oh sudah. Kalau Udah misalnya ingat sih, kamu Bu. berarti lanjut sidang ya? Iya, ya itu enak biar cepat sidang, Bu. Ya, udah aja gitu. Semoga lancar. Jadi nanti mungkin teman-teman yang bisa nonton itu melalui live streaming. Kalau misalnya belum menemukan sebuah ide penelitian, knowledge creation ini mungkin bisa diterapkan nih, bisa diterapkan dengan baik. Bagaimana perilaku, bagaimana pengetahuan kreativitas dari bisnis apa kayak gitu. Kita lihat dari UMKM itu lebih condong malah lebih bagus knowledge creation ini. Mungkin gitu. Mungkin gitu yang bisa Ibu sampaikan dari mata kuliah ini. Sebelumnya ada pertanyaan lagi, Peter? Pertanyaan yang kedua tadi belum dijawab, Ibu. Yang apa? Apa yang apa yang membedakan antara kreativitas dan inovasi termasuk upaya implementasinya dalam dunia bisnis atau ekonomi? Terima kasih. Ya, tadi yang sebut saya, yang udah saya jawab. Jadi Udah, Bu. yang membedakan, maksudnya gini, itu kan satu, itu kan satu satuan, ya kan? Iya, iya. Tidak, itu ya memang harus dikombens, nggak bisa kita bedakan untuk diimplementasikan kayak gitu loh. Makanya kenapa dari ketiga tadi
jika diterapkan itu mampu menciptakan knowledge creation yang lebih maksimal, pengetahuan-pengetahuan yang maksimal dari situ. Kalau itu digabungkan, otomatis misalnya dalam bisnis, ya bisnis kita akan berjalan dengan baik, kayak gitu. Kadang kan ada nih bisnis yang tidak menerapkan pengetahuan-pengetahuan, makanya bisnisnya hanya beberapa bulan, hanya beberapa tahun. Tapi kalau kita mampu menciptakan knowledge creation dalam bisnis kita, tentunya nantinya ya keberlanjutannya akan terjadi seperti itu. Oh, berarti di ketiga itu dikombinasikan Iya, untuk buat pengetahuan gitu ya, Bu ya? betul. Iya, paham, Bu. Ada lagi pertanyaan? Sudah, Ibu. Oke. Bu Dewi ada tambahan? Enggak, Bu. Yeah. Kalau kalau tidak, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk Peter dan teman-teman semua. Untuk Bu Dewi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan minggu depan. Oke, terima kasih, Bu. Ya, Bu Dewi. Terima kasih juga. Terima kasih, Bu.